فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله رجال الله حبسونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى ننظر بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala al-mu'allif Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi dunya amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi ali kitab Mabadu Fiqh al-Anqal Babu Salatul Janazah. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul janazah. Soal, mada yajibu lil mayyit? Jawab, yajibu lahu at-tajhizu wa huwa ghusluhu wa takfinuhu was-salatu alaihi wa dafnuhu wa dhalika kulluhu fardu kifayah. Soal, ma kaifiyatus salati 'alal mayyit? Jawab, yanwi al-musalli yanwi al-musalli salata 'alal mayyiti ma'at takbir. Atsani yaqra'ul Fatihah. Asalis yukabbir. Ar-rabi yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yukabbir. As-sadis yad'u lil mayyit. As-sabi' yukabbir. As-samin yusallim. Salatul jenazah. Jenazah, dikatakan jenazah adalah orang yang telah wafat. Ketika berada di keranda itu disebut jenazah. Jenazah ini akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, apapun status sosialnya di masyarakat, dia pasti akan mengalami yang namanya kematian dan menjadi orang yang disebut jenazah. Jenazah atau yang disebut mayit pasti akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Ada sebuah peribahasa Arab berbunyi, al-mautu babun wa kullun nas yadkhuluhu wa kullun nas dakhiluh. Kematian itu adalah pintu yang setiap manusia pasti akan melintasi pintu tersebut. Wal gobru darun, sedangkan kuburan itu adalah tempat tinggal. Wa kullun nas sakinuh, dan setiap orang pasti akan menempati rumah tersebut atau tempat tersebut. Jadi yang namanya kematian pasti kita akan alami. Cuma Rasul SAW belum mengatakan. Ketika ada seorang sahabat bertanya,
ayu mu'min afdal ya Rasulullah? Mu'min yang seperti apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ayu mu'min aqyas ya Rasulullah? Mu'min yang seperti apa yang dikatakan cerdas secara agama? Kata Rasul, aktsaruhum lil mauti dzikran wasti'dad lima ba'dal maut. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barik alaih. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan hidupnya untuk menemui kematian, itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Jadi ukuran cerdas dalam agama beda dengan ukuran cerdas secara umum. Kalau umum kan orang bertitel profesor, doktor, profesor, itu dikatakan cerdas. Atau ada mau ahli dalam suatu bidang dikatakan cerdas. Tapi dalam agama bukan itu yang dimaksud orang cerdas. Yang dimaksud orang cerdas dalam agama adalah orang yang senantiasa mengingat yang namanya kematian dan mempersiapkan dirinya untuk menemui kematian tersebut. Itulah orang cerdas. Salah seorang sahabat yang terkenal, Masya Allahannya, dia sang khalifah ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini setiap kali Rasulullah SAW menceritakan, setiap kali Rasulullah SAW mensifati tentang neraka, dia nggak pernah nangis. Ketika Rasul mensifati keadaan hari kiamat, dia nggak menangis. Tapi ketika Rasul mensifati tentang kuburan, dia menangis. Menangis terisak-isak sampai seakan-akan udah nggak bisa napas. Jenggotnya yang lebat basah. Sampai ada sahabat lain bertanya, "Mahadza ya Amirul Mukminin?" Apa ini wahai Amirul Mukminin? Ketika Rasulullah SAW mensifati tentang neraka itu begitu pedih, begini, engkau enggak menangis. Tapi ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan hari kiamat di mana manusia ketakutan, kebingungan, engkau enggak menangis. Tapi kenapa ketika Rasul menceritakan atau mensifati tentang kubur, tentang nama kematian, engkau menangis? Apa yang dikatakan Sayyidina Utsman? Beliau berkata, di neraka aku nggak sendirian, banyak orang. Hari kiamat begitu juga, aku nggak sendirian, orang banyak. Tapi di kuburan aku sendirian, nggak ada seorang pun yang menemaniku, katanya. Oleh karenanya aku ketakutan dan aku sedih. Dan kunci kubur itu ada di tangan malaikat Israfil, dan hanya dia yang bisa membukanya kelak di hari kiamat. Tidak ada orang bisa keluar dari alam kubur kecuali Israfil yang membuka pintu kubur tersebut menuju mahsyar, tempat manusia di mana dikumpulkan. Siapapun dia orangnya. Kunci kuburan itu hanya dipegang oleh Israfil dan dia hanya membukanya kelak nanti di hari kiamat. Kemudian beliau berkata, man kana dunya sijnuh kana qabru jannatuh. Barang siapa menjadikan dunia ini sebagai penjaranya, penjarakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini, maka kuburan akan menjadi surga baginya. Sayyidina Utsman nih, bukan kata ana ya. Barang siapa man kanatid dunya jannatuh kana qabru mahbasuh. Barang siapa menjadikan dunia ini sebagai tempat kenikmatan, tempat surga, menjadikan dunia ini sebagai surga kehidupannya, maka kuburan akan menjadi penjaranya. Man kanatil hayatid dunya, barang siapa menjadikan kehidupan dunia ini qayyiduh sebagai pengikat dirinya untuk terus beribadah mendekatkan diri kepada Allah, fa inal mauta itlaguhu, maka kematian akan melepaskannya. Wa man taraka nasibahu fid dunya istafahu fil uqba. Barang siapa meninggalkan bagian kenikmatannya di dunia, maka Allah akan mencukupi nanti kelak di akhirat. Kemudian Sayyidina Utsman berkata lagi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man taraka dunya qabla an tatrukuh, adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Wa arda rabbahu qabla an yaqah, dan membuat ridho Tuhannya sebelum dia menemuinya.
wa amara qabrahu qabla an yudkhilahu, dan membangun kuburnya sebelum dia menghuninya. Nah, itu. Jadi kematian itu pasti akan dialami oleh setiap makhluk, siapapun dia, apapun kerjaannya, mau cakap, mau ganteng, mau anak kaya, pejabat, pokoknya setiap manusia yang bernapas atau makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian dan akan menempati kuburan. Gak sampai di situ, Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata Rasulullah SAW. Kuburan itu adalah rumah pertama yang akan disinggahi oleh setiap makhluk daripada tempat tinggal akhirat. Jadi tempat tinggal di akhirat kan banyak. Setelah kubur, barzah. Setelah barzah, mahsyar, masih panjang itu tempat-tempat. Jadi kuburan ini tempat pertama yang akan disinggahi manusia daripada tempat-tempat di akhirat. Fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau nih orang yang menghuni di kubur tersebut selamat dari yang namanya azab kubur dan lain sebagainya, maka setelahnya, kehidupan setelahnya atau tempat setelahnya akan dimasuki itu akan lebih mudah baginya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wa in lam yanju minhu, kalau dia nggak selamat dari tempat pertama nih, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya, tempat setelahnya itu akan lebih berat dan menyusahkan baginya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdahu minhu. Aku nggak pernah lihat tempat yang lebih menyeramkan kecuali kuburan, kata Rasul SAW. Ini Nabi berkata. Jadi Nabi udah mensifati yang namanya kuburan. Aku nggak pernah melihat tempat yang lebih menyeramkan selain kubur, kata Rasul SAW. Jadi sebelum kita memasuki bab jenazah, kita perlu mengetahui dulu yang namanya jenazah itu harus seperti apa. Dan nanti akan Anda jelaskan juga jenazah-jenazah itu yang matinya enak tuh harusnya bagaimana, biar matinya dalam keadaan enak. Karena ada orang jenazah matinya mukanya kayak orang sedih, ada lagi yang matinya kayak orang kecekek, nganga, ada itu. Jarang yang matinya lagi mikir, jarang. Mikirin beras, ya Allah, udah mati, ya Allah, beras tinggal stoples sosis beras, jarang ya. Banyak kan orang udah ketakutan, udah nggak mikir yang namanya perihal-perihal dunia. Jadi jangan sampai kita lalai namanya kematian. Harus punya planning atau target atau rencana setiap hari bagaimana caranya kita bisa beramal setiap hari, walaupun dengan memberi sedekah 1.000 atau 2.000, tapi setiap hari, karena banyak fadilah keutamaan dari orang bersedekah atau beramal baik lah, pokoknya intinya beramal baik setiap hari. Dalam satu hadis dikatakan, hadis apa mogol ulama itu anda lupa, memberikan sesuap makan pada perut orang yang kelaparan itu lebih afdal daripada membangun 1000 masjid jami. Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi kalau bisa setiap hari kita tuh bersedekah, berbagi, lihat orang kayaknya perlu, jangan pakai buruk sangka suudzon ya. Kan sekarang di TV ini banyak orang mau sedekah jadi suudzon, tidur di gerobak, pas dirazia nggak tuh punya duit banyak, biarin. Ente sedekah ya tetap ada pahala, antara itu antara ente sama Allah. Urusan dinipu dia itu mau urusan dia sama Allah. Urusan ente bersedekah tetap ada pahala dan ganjarannya. Walaupun dia pura-pura susah, atau di gerobaknya ada duit 20 juta. Ini kan di TV deh. Jadi bikin orang buruk sangka. Kita udah nggak bersedekah buruk sangka Allah itu. Kata Rasulullah SAW, khoslatani
laisa fawqahu ada dua perkara yang nggak ada lagi lebih buruk dari perkara ini. Pertama, suudzon billah, buruk sangka sama Allah. Kedua, suudzon bi ibadillah, buruk sangka dengan hamba Allah. Buruk sangka ente. Mau ngasih, wah ntar kritik banyak dia lagi. Ente ngasih aja. Pahala sedekah udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga banyak keutamaan dari bersedekah, di antaranya menyelamatkan kita dari musibah, ya, dari bersedekah. Kalau ente bawa motor tabrakan harus ente mati secara analisa. Saat lantas ente mati itu bisa jadi sebab keutamaan kita bersedekah, ya. Jadi yang namanya berbuat baik aja, jangan pengaruh dengan hal-hal kayak gitu. Paling ente nyumbang 5.000 suudon, terlalu itu namanya. Alhamdulillah ya, jangan sampai gitu begitu. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kita antisipasi sebelum kita menemui kematian.